Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua sehingga kita masih bisa untuk beraktivitas melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi bersama saya Dr. Radu Yendra, SSI MSc dalam perkuliahan mata kuliah Statistik 2. Kali ini kita ditemani oleh mahasiswa pasca sarjana program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membincangkan mengenai expected value of function bivariate random variable. Oke, kita akan lihat teori-teori pendukung dari pembelajaran kita. Nah, beberapa teori yang akan kita bahas di antaranya adalah masih mengenai tentang bivariate random variable. Beberapa pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai bivariate random variable untuk variabel acak diskrit. Ya. Kita juga telah melihat bagaimana bivariate random variable untuk variabel acak bivariate variabel acak kontinu. Nah, kita akan lanjutkan mengenai suatu teori yang disebut dengan teori the expected value of function random variable. Nah, di sini kita lihat bahwa bahasa expected value ini itu kadang-kadang disebut dengan dalam bahasa kitanya bisa disebut dengan rata-rata, bisa disebut juga dengan nilai ekspektasi. Kalau bahasa luarnya disebut dengan the expected value. Atau bahasa kitanya nilai rata-rata dari fungsi variabel acak. Diberikan sebuah definisi katanya misalkan ada suatu fungsi G, Y1, Y2 hingga K merupakan suatu fungsi variabel acak diskrit di mana Y1, Y2 hingga YK ini memiliki probability function yang tepatnya memiliki joint probability function. Jadi lebih tepat disebut dengan joint probability function karena variabel acaknya itu lebih dari satu. Maka katanya then the expected value of fungsi GY1 YK ini adalah summation atau sigma untuk seluruh Y1, Y2 hingga YK perkalian fungsi dari GY1, Y2 dikali dengan joint probability density function. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali bahwa jika diberikan fungsi dengan variabel acaknya itu dari Y1 hingga YK, dari variabel acaknya Y1 YK, maka nilai dari rata-rata atau expected value adalah jumlah keseluruhan untuk setiap variabel acak yang diberikan dari hasil perkalian fungsi GY1, Y2, YK itu dan joint probability density function. Ini kapan berlaku? Jika dia merupakan suatu discrete random variable. Nah, bagaimana untuk continue? Kalau dia continue random variable, maka apa yang dilakukan adalah mengintegralkan. Jadi jika ada variabel acaknya Y1 sampai YK, tentu juga integralnya juga lipat ke K.
dengan GY1Y2YK fungsi, sedangkan FY1Y2YK ini merupakan joint density function. Jadi kalau disebut joint density function, kalau disebut joint probability function, kita harus ingat sifat-sifat yang terlekat kepada joint probability function dan joint density function. Jika variabel acaknya itu 2, Y1, Y2, maka sifat dari joint probability function itu sigma Y1, Y2 harus 1. Oke, ini kalau dia diskrit. Kalau dia hanya terdiri dari 2 variabel acak atau bivariate random variable. Kalau dia joint density function, maka di sini jika integral lipat 2. Ini disebut dengan sifat dari joint density function. Oke, dy1, dy2. Oke, sama dengan 1. Untuk minta hingga ini minta hingga ini untuk setiap Y1, ini untuk setiap summation setiap Y2. Nah, ini merupakan sifat-sifat wajib yang harus dipenuhi oleh suatu joint probability function, dan ini merupakan sifat wajib yang harus dipenuhi oleh joint density function. Jadi sederhana sekali cara mencari expected value-nya, cukup jumlahkan. Kalau dia ada 2 variabel acak, tentu sigmanya cuma 2. Kalau dia variabel acak kontinu, tentu kalau variabel acak kontinunya 2 variabel, tentu integral lipat 2. Kalau dia variabel acak kontinu untuk variabel acak diskrit dengan 2 variabel acak, maka sigmanya cukup 2 kali. Nah, ini merupakan the expected value of function random variable. Jadi kita masih diikat oleh pengetahuan tentang joint, joint probability function. Ingat, ini joint probability function dan masih diikat oleh joint density function. Oke, kita lanjutkan. Jadi teorinya tidak begitu rumit, Nah, ini contoh misalnya. Jadi di contoh katanya diberikan distribution function. Jadi diberikan fungsi distribusi. Ingat, yang disebut dengan fungsi distribusi kita telah belajar tuntas mengenai ini, memasangkan variabel acak dengan nilai peluangnya. Itu disebut dengan distribusi fungsi. Di mana dikatakan benar jika jumlah seluruh peluang itu di dalamnya itu adalah 1. Jadi jumlah 1/9, jumlah 2/9, 1/9, jumlahkan lagi 2/9, 2/9, 0, jumlahkan seluruhnya, hasilnya harus 1. Nah, dalam konteks soal ini, kita pertama akan diminta menghitung expected value atau nilai ekspektasi atau rata-rata untuk Y1. Kita diminta untuk rata-rata Y1. Nah, di sini kita harus ingat bahwa kalau menggunakan hanya ekspektasi Y1 saja, sedangkan yang kita gunakan adalah variabel acak diskrit dengan variabel acak 2 atau bivariate random variable, maka kita harus menggunakan konsep marginal. Oleh sebab itu, teori ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus ekspektasi Y1 sigma Y1 dikali dengan PY1. PY1 di sini artinya adalah marginal. Ingat, marginal kalau dalam bentuk tabel, distribusi fungsi dalam bentuk tabel, maka PY1 adalah menjumlahkan
kolom dari Y1. Atau dengan cara rumus Y1-nya tetap, Y2-nya bergerak. Tapi kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi fungsi, maka cara mencari PY1 cukup jumlahkan kolom dari Y1 saja. Oke, cukup dijumlahkan kolom Y1. Jadi kalau begitu, yang menjadi Y1 itu apa? 0. Pertama 0. PY1-nya jumlah dari kolom 1/9 tambah 2/9 tambah 1/9, 4/9. Menjadi 0 kali 4/9. Tambah 1. 1 dikali dengan kolom. Ingat nih marginalnya. 2/9 tambah 2/9 tambah 0. Juga 1 kali 4/9. Terus yang terakhir 2. 2 kali 1/9 tambah 0 tambah 0 menjadi 1/9. Jadi 2 dikali 1/9. Berarti 6/9, 2/3. Oke, sangat mudah sekali. Ingat, kalau kita mencari ekspektasi Y1, maksudnya kita melibatkan fungsi marginal dari PY1. Nah, variasi Y1. Ingat, rumus variasi kita telah mengenal bahwa waktu kita belajar statistik dasar sekalipun di S1 dulu, kita mengenal bahwa variasi Y itu adalah ekspektasi Y kuadrat, oke, dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi beda, yang satu ekspektasi Y kuadrat, yang satu ekspektasi Y dikuadratkan. Ini waktu kita belajar statistik dasar. Nah, oleh sebab itu untuk mencari variasi Y1, oke, tentu kita menggunakan ekspektasi Y1 kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan. Kita telah memiliki ekspektasi Y1 2/3. Jadi kalau ekspektasi Y1 dikuadratkan adalah tentu dia menjadi 2/3 kuadrat. Nah, yang belum kita punya adalah ekspektasi Y1 kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari ekspektasi Y1 kuadrat? Tetap menggunakan rumus sigma Y1 kuadrat kali PY1. Jadi sekali lagi, ketika kita nanti diminta mencari bentuk dari rumus ekspektasi Y1 kuadrat, oke, itu tetap kita menggunakan rumus sigma summation Y1 kuadrat dikali dengan PY1. Oke. Ingat, PY1 adalah marginal. Maka kalau begitu ekspektasi Y1 kuadrat, maka 0 kuadrat. Ingat, Y1 itu dari 0. 0 kuadrat kali marginalnya, jumlah dari kolom 4/9, terus tambah 1 kuadrat, karena Y1-nya 1 kuadrat. Jumlah yang P1 marginal, PY1 marginal, jumlah kolom 2/9 tambah 2/9 jadi 4/9. Terus 2 kuadrat 1/9. Jadi hasilnya 8/9. Nah, peluang atau variasi Y1 tentu menjadi ekspektasi Y1 kuadrat 8/9 dikurang dengan 2/3 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 4/9. Oke, berarti rata-ratanya 2/3 untuk variabel acak Y1, sedangkan variasi untuk variabel acak Y1 juga 4/9. Oke. Lalu tinggal kita mencari ekspektasi Y1 kurang Y2. Nah, mencari ekspektasi Y1 kurang Y2 itu menggunakan rumus double sigma.
karena di sini ada dua variabelnya, ada fungsi dua variabel acaknya, maka kita menggunakan double sigma. Apa dia? Sigma Y1 Y1 kurang Y2 PY1 Y2. Maka di sini kita menggunakan join probability function, bukan lagi marginalnya, tapi join. Mana joinnya? Isi dari distribusi, tabel distribusi fungsi. Maka sigmanya untuk setiap Y1 dan setiap Y2, maksudnya itu kalau kita ambil 0 yang pertama tentu 0 kurang 0 kali 1/9, 0 nih. 0 kali 1/9, 0 kurang 1, 0 kurang 2, jadi 0 kurang 1. Karena kenapa kurang? Karena yang mau kita cari itu kan kurang. Jadi 0 kurang 0 kali 1/9, 0 dikurang 1 dikali 2/9, 0 dikurang 2 dikali 1/9. Nah, baris ke bawahnya juga 1 kurang 0 kali 1/9, terus 1 kurang 1 kali 1/9, 1 kurang 2 kali 0, dan terus sampai akhirnya. Oke. Nah, hasilnya cari sendiri. Karena pada konsepnya saya tidak fokus pada hasil, tapi proses. Bagaimana proses penghitungan ini dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Jadi kita telah lihat 3 jawaban ini telah kita selesaikan. Bagaimana kita mencari ekspektasi Y1. Ingat sigma Y1 kali marginal, variasi Y1, ekspektasi Y1 kuadrat dikulang dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan. Kalau kita mencari ekspektasi Y1 kuadrat, ingat rumusnya tentu sigma Y1 kuadrat kali PY1. Sekali lagi, ekspektasi Y1 kuadrat merupakan sigma Y1 kuadrat PY1. PY1 ini sekali lagi merujuk maksudnya adalah marginal. Jadi kalau disebut marginal artinya jumlahkan pada variabel acak dimaksud. Kalau Y1 berarti yang dimaksud itu kolomnya. Oke. Kalau menggunakan hitungan Y1-nya tetap, Y2-nya bergerak. Oke, variasi Y1 sudah selesai. Khusus untuk yang ketiga, ekspektasi Y1 kurang Y2, kita menggunakan double summation, double tanda sigma, double sigma. Pengalinya juga merupakan join probability function. Apa itu join probability function? Yaitu angka atau peluang yang terletak kepada setiap pasangan variabel acak. Nilai peluang untuk pasangan variabel acak pada tabel distribusi fungsi. Itu disebut dengan join probability function. Khusus untuk bivariate variable random discrete. Oke. Saya rasa sangat jelas. Makanya dalam soal-soal untuk masalah expected value, variasi untuk bivariate random discrete bivariate random variable ini contohnya tidak banyak. Hanya tergantung kepada kemampuan membentuk distribusi fungsi lalu dapatkan setiap nilai rata-rata variasi yang diinginkan. Nah, bagaimana cara membentuk distribusi fungsi ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Distribusi fungsi, saya ulangi, boleh dibuat dalam bentuk tabel, boleh dibuat dalam bentuk formula, boleh dibuat dalam bentuk rumus. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Nah, ini dia, ini yang paling penting. Nah, sekarang untuk yang continue. Ingat, untuk yang continue, biasakan bahwa kita memastikan bahwa soal yang diberikan itu merupakan fungsi densitas peluang bersama.
Maksudnya itu memenuhi sifat dari joint density function. Apa sifat yang paling penting? Bahwa integral untuk fungsi yang diberikan, fungsi dengan variabel acak ganda, tentunya dy1, dy2 itu haruslah 1. Biasakan kita memahami apakah ini memang dipenuhi atau tidak. Jadi kalau pada contoh soal yang kita berikan untuk 2y1, dy1, dy2 untuk batasnya 01, 01 itu haruslah memenuhi integralnya sama dengan 1. Jadi kalau kita integralkan terhadap Y1, dia tentu menjadi Y1 kuadrat. Oke, 01. Dalam 0 dan 1, dy2. Oke, jadi integralnya ini menjadi nanti hasil akhirnya integral 01 dy2. Oke, artinya di sini 1. Nah, karena dia memenuhi, maka kita yakin bahwa soal-soal yang diturunkan terutama untuk mendapatkan ekspektasi ini menjadi mudah. Ingat, untuk mendapatkan ekspektasi, ingat kalau variabel acak kontinu integral lipat 2 y1 fy1 dy1 dy2. Nah, secara umum penulisannya di awal seperti ini, oke? Masih batasnya itu minta hingga tak hingga. Jika fy1 y2-nya belum merujuk kepada fungsi yang diberikan. Tetapi jika telah dirubah kepada fungsi yang diberikan seperti fungsi 2y1, maka batas berubah 01 dan 01 seperti yang diminta dalam soal. Nah, yang ini yang saya inginkan, integral seperti ini jangan sampai tidak paham dari mana datang sepertiga sampai tak paham keterlaluan. Nah, untuk ekspektasi Y1. Nah, ini ada 2 caranya. Boleh menggunakan cara yang seperti biasa, artinya tetap menggunakan integral lipat 2. Boleh kita menggunakan Y1 dikali dengan fungsi marginal. Ingat, kalau kita menggunakan marginalnya, kita menggunakan integral lipat 1. Tapi ingat, prosesnya sebenarnya kita tetap melaksanakan integral lipat 2. Kenapa? Karena F1 ini merupakan fungsi marginal yang proses pencariannya diintegralkan terhadap F2Y2 seperti contoh, seperti kasus ini. Kita integralkan di dalam bentuk yang di dalam tanda kurung siku ini kan merupakan marginal FY1. Kenapa disebut marginal? Karena kita integralkan terhadap Y2. Makanya penulisannya itu menjadi integral 0 minta hingga sampai tak hingga Y1 FY1 oke dy1. Secara kasat mata memang dia integral lipat 1. Tetapi pada prakteknya tetap kita mengintegralkan 2 kali. Karena FY1 ini merupakan marginal. Di mana marginal itu mengintegralkan terhadap Y2. Jadi kalau begitu kesimpulannya saya lebih menyarankan tetap gunakan teori yang seperti biasa. Karena kalau kita cari marginal dulu 2 kali kerja. Jadi terserah mana enaknya, tapi kalau saya sarankan tetap gunakan cara yang seperti biasa.
Integral lipat 2. Toh saudara secara kasat mata pun memandang ini lipat 1, padahal sebenarnya dia tetap integral lipat 2. Cari dulu marginal, lalu cari lagi integral. Kan lipat 2 juga 2 kali kerja. Oke? Jadi integral-integral seperti itu jangan sampai tidak paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi kalau ini tetap dapatkan variasi ya. Ini soal-soal tadi ini saya rasa mudah. Dapatkan variasi. Jadi kalau dapatkan variasi kita harus ingat kembali bahwa rumus variasi VY1. Oke, ini adalah ekspektasi Y1 kuadrat. Oke. Dikurang dengan ekspektasi Y1 dikuadratkan. Nah, beda ya, yang satu kuadrat, yang satu dikuadratkan. Nah, bagaimana cara mencari ekspektasi Y1 kuadrat, Y1 ini dia. Ini dia ekspektasi Y1. Oke, kita lihat ini ekspektasi Y1. Nah, jadi karena dalam soal dia telah menggunakan marginal. Nah, ini dalam soal dia gunakan marginal. Oke, kita ikut aja. Dalam soal diberikan marginal. Dari mana datang marginal? Ya integralkan saja terhadap. Maka untuk mencari marginal FY1, maka kita integralkan terhadap DY2. 2Y1 DY2, makin gitu aja. Batasnya 0 sampai 1. Berarti integralnya adalah 2Y1 Y2 dengan batas 0,1. Berarti dia 2Y1. Oke, 2Y1. Ini dia 2Y1 marginal. Berarti kalau begitu untuk mencari ekspektasi Y1 kuadrat, ekspektasi Y1 dia menggunakan marginal. Makanya prosesnya secara kasat mata dia hanya menggunakan integral lipat 1, padahal prosesnya kita telah menentukan integral sekali untuk menentukan marginal. Jadi di sini telah dilakukan proses sekali integral, di bawah proses integral sekali lagi, makanya dia proses integralnya juga menjadi dua kali integralnya. Jadi saya rasa semua berpulang kepada Anda semua. Oke, kita lihat 2/3. Nah, ekspektasi Y1 kuadrat sama. Merupakan integral Y1 kuadrat kali 2Y1. 2Y1 ingat ini merupakan marginal. Nah, integral seperti ini jangan sampai tidak dapat. Divariasinya setengah kurang 4/9 sama dengan 1/18. Lalu, bisakah ekspektasi Y1 kuadrat dicari dengan cara integral lipat 2? Bisa. Seperti misalnya kita mau mencari ekspektasi Y1 kuadrat, kita mengabaikan marginal. Kita tidak mau pakai marginal. Bagaimana caranya? Sama saja. Integral lipat 2. 0,1. 0,1. Y1 kuadrat. Oke, dikali dengan 2Y1. Dikali 2 DY1. DY2. Ini adalah cara mencari ekspektasi Y1 kuadrat kalau kita mengabaikan bentuk marginal. Boleh. Nah, integral icak-icak seperti ini jangan sampai tidak dapat. Oke? Lanjut, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia contoh soal favorit kita. Nah, ini. Katanya diberikan probability density function FY1 Y2 6 kali 1 kurang Y2. Untuk batas
0 kecil dari Y1, kecil dari Y2, kecil dari 1. Nah, ini yang saya ingatkan. Diperhatikan. Batas pada contoh soal ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Di sini Y1, Y2-nya tidak pisah. Maka cara yang terpaling baik buat gambar. Saya selalu menyarankan buat gambar. Gambarnya tentu yang pasti Y2-nya 01, Y1-nya 01. Garis, oke, ini garis Y1 sama dengan Y2. Kenapa harus sudah sama dengan? Karena di sini ada Y1 kecil sama dengan, maka untuk membuat gambarnya, buat persamaan Y1 sama dengan Y2, lalu untuk menunjukkan kecilnya arsiran. Arsirannya ke arah Y2. Kenapa ke arah Y2? Karena Y2 besar dari Y1. Oke, kalau begitu, inilah daerah batasan soal kita. Ini ada 0, ini ada Y1, dan ini ada batas garis Y1 sama dengan Y2. Nah, saya selalu mengatakan bahwa buktikan terlebih dahulu dengan batas yang Anda peroleh bahwa dia memang merupakan joint probability density function. Ingat, kalau joint diintegralkan pada batas yang betul, dia harus 1. Nah, ingat konsep ini telah kita bahas. Letakkan batas paling luar itu adalah batas yang berbatas bilangan dan sebelah dalam batas fungsi. Jadi kalau untuk Y2, DY2, batasnya nih Y2 nih, batasnya 01, letakkan di luar. Nah, batas di dalam tidak mungkin 01 lagi. Kalau 01 untuk Y1 berarti arsiran ini kita masukkan. Sedangkan kita arsiran di sini tidak ada. Makanya batasnya mana? 0 sampai Y2. Karena dalam integral sebelah dalam DY1 tentu batasnya itu 0 sampai Y2. Kenapa sampai Y2? Karena ini merupakan persamaan garis Y1 sama dengan Y2. Nah, maka integral seperti ini kalau berhasil kita buktikan dia 1, berarti benarlah batas kita. Nah, kita integralkan. Contoh, integral dalam tentu Y1. Oke, integral di dalam tentu menjadi 6Y1 kurang Y2. Tentu dimasukkan batasnya menjadi 6Y2 1 kurang Y2 dY2. Integralnya menjadi 3Y2 kuadrat kurang 2Y2 pangkat 3. 1. Nah, integral sekali lagi, integral seperti ini jangan sampai tak ngerti. Ingat, sekali lagi saya jelaskan, jika batasnya itu tidak terpisah atau tidak saling bebas antara Y1, Y2, maka perlu digambar. Oke, ini gambar. Dan konsepnya ingat, sebelah luar itu batasnya bilangan, sebelah dalam batasnya itu boleh tidak berupa bilangan, tapi letakkan sebelah luar bilangan. Oke, integralkan. Jika telah terintegralkan 1, baru kita bisa meyakini bahwa ekspektasi Y1 itu adalah integral lipat 2 Y1 kali 6 kurang Y1 Y1 Y2 dengan batas 0 Y2 0 1. Artinya apa? Kita tidak ragu lagi meletakkan batas yang diberikan dalam soal ini. Karena kita telah membuktikan dia 1 pada batas yang diberikan. Nah, tinggallah integral ini. Ingat, ini integral biasa. Dapatlah ekspektasi Y1 itu 1/4. Nah, seperti biasa, variasi Y1 adalah ekspektasi Y1 kuadrat dan ekspektasi Y1 dikuadratkan.
cari dulu ekspektasi Y1 kuadrat dengan mengintegralkan lipat 2 Y1 kuadrat dikali FY1Y2. Ingat dalam soal ini saya mengabaikan bentuk marginal. Saya tidak mau pakai marginal, saya mau pakai integral lipat 2. Makanya jangan heran meskipun Y1 yang saya cari, tapi saya tetap menggunakan integral lipat 2. Saya tidak mau menggunakan marginal, karena marginal hanya mengakibatkan 2 kali kerja. Mencari ekspektasi Y1 kuadrat artinya integral lipat 2 Y1 kuadrat dikali dengan FY1Y2 DY1 DY2 dengan batas yang telah kita buktikan sebelumnya. 0 sampai Y2, ingat di sebelah dalam berbentuk bilangan, berbentuk fungsi atau variabel, di sebelah luar seluruhnya berbentuk bilangan 0 sampai 1. Integralkan, integral ini jangan sampai tidak dapat. Anda sudah mahasiswa pasca, integralkan terus. Oke, sehingga menghasilkan 3/80 dan menjadi dia ekspektasinya, variasinya, ekspektasi Y1 kuadrat itu 1/10, sedangkan variasi Y1-nya 1/10 kurang 1/16. Oke, kurang 1/16. Karena ekspektasi Y1 tadi kita dapat 1/4, ekspektasi Y1 dikuadratkan menjadi 1/16. Maka variasinya adalah 3/80. Sedangkan untuk mencari ekspektasi ini, caranya tetap seperti biasa, integral lipat 2, fungsi Y1 kurang 3Y2, join density function, FY1Y2, DY1, DY2. Nah, integral ini, integral Ica-Ica, hanya mengakibatkan integral dengan menggunakan polinomial. Jadi kalau integral polinomial itu ya integral Ica-Ica, integral biasa. Jadi saya rasa ketiga soal ini bisa saudara jawab. Meskipun yang saya bahas hanya A dan C dan B tentu bisa saudara jawab. Ingat, tidak perlu menggunakan marginal. Tetap gunakan joint density function. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia juga. Ini sama. Batasnya juga. Jadi perhatikan di sini. Diberikan fungsi Y1, Y2, 1 untuk Y1 0 sampai 1. Untuk Y1 0 sampai 2, Y2 01 dengan batas tambahan 2Y2 kecil sama dengan Y1. Nah, sama dengan tadi, meskipun Y1, Y2 di awalnya pisah, oke, tetapi ini soal tidak bisa dipandang seperti biasa karena ada syarat tambahan yang diberikan, yaitu 2Y2 kecil sama dengan 1. Tetap soal ini harus diberikan gambar. Gambarnya mana? Ini dia. Ambil dulu sekali lagi untuk Y1-nya 0 sampai 2. Ini 0. Ini Y1. 0 sampai 2. Sedangkan Y2-nya itu 0 sampai 1. Oke, nah sekarang garis sekarang. Nah, ini garis. Oke, garis apa ini? Ini garis Y1 sama dengan 2Y2. Oke. Ingat, ini garis Y1 sama dengan 2Y2. Sekali lagi, ini garis Y1 sama dengan 2Y2. Jadi, jangan dianggap sebagai suatu hal yang
remeh untuk soal seperti ini, makanya soal seperti ini saudara harus menggambar dengan baik. Nah, dari mana ini tahunya kita garis Y1 sama dengan 2Y2? Karena ada pertidaksamaan 2Y2 kecil sama dengan Y1, maka untuk menggambarkannya, gambarlah garis Y1 sama dengan 2Y2. Nah, sekarang mana daerah yang diarsir? Karena besar Y1, coba ingat, maka tentu arsirannya tentu mengarah ke Y1. Nah, sekarang kita akan melihat betulkah fungsi 1 ini kalau diintegralkan pada batasnya, dia akan mengakibatkan 1. Berarti integral sebelah luar dy1, ingat sebelah luar dy1 berbatas 0,2. Ini sebelah luar 0,2. Nah, di sebelah dalam tentu karena dia dengan operator dy2, tentu kita keluarkan Y1-nya. Oke, kita gunakan Y1, berarti Y2 sama dengan setengah Y1. Nah, ini dia. Setengah Y1. 0 sampai setengah Y1, dan satu lagi 0 sampai 2. Sedangkan ini garis, ini adalah garis Y1 sama dengan 2Y2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diintegralkan benar 1? Ya, integralkan saja integral ini. Integral 1 Y2. Batas 0 setengah Y1. Berarti setengah Y1 dy1. Seperempat Y1 kuadrat 201. Berarti benar. Karena kita telah yakin bahwa fungsi yang berbatas 0 setengah Y1 dan 0,2 untuk 1 di sebelah dalamnya dy2, di sebelah luarnya dy1 adalah fungsi yang telah memenuhi sifat joint density function. Oleh sebab itu, kita tidak ragu menggunakan batas untuk mencari ekspektasi Y1 kurang Y2. Oke, coba lihat. Berarti untuk mencari soal ekspektasi Y1, Y2, kita tidak ragu memakai fungsi Y1 kurang Y2 dikali FY1 Y2. Ingat yang paling penting batasnya 0 sampai setengah Y1 dan 0 sampai Y2. Nah, integral ICA ini kita selesaikan juga diselesaikan terus menghasilkan nilai 1. Nah, kalau kita mau mencari ekspektasi Y1 gimana? Ya sama saja. Untuk mencari ekspektasi Y1 tentu caranya integral lipat 2. Oke. Di sini Y1 dikali 1. Kenapa 1? Karena FY1 Y2-nya 1. Di sebelah dalamnya adalah DY2. Oke. Di sebelah luarnya DY1. Batas di sini 0 sampai setengah Y1. Oke. Di sini 0 sampai 2. Ini kalau mau mencari ekspektasi Y1. Gak ada yang susah. Mudah semua. Jadi sekali lagi perhatikan rambu-rambu dalam menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan. Semakin asik integral kita lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini dia. Diberikan fungsi joint density function 1/8 Y1 eksponen min Y1 tambah Y2 per 2. Nah, ini perlu kita lihat baik-baik. Nah, ini soal kita sekarang. Ini fungsi joint Y1 besar 0, Y2 besar 0. Artinya
batasnya sudah pisah, jadi tidak perlu ada gambar. Ingat, batas sudah pisah, tidak perlu ada gambar. Kita diminta menentukan ekspektasi Y2 per Y1. Bagaimana cara mencari? Oke, untuk pertama mungkin tunjukkan dia mungkin dulu 1. Kita akan tunjukkan dia 1, integral lipat 2, D untuk menunjukkan 1. Karena seperti konsep, biasakan memperlihatkan bahwa fungsi join yang join density function yang diberikan memenuhi sifat 1. Integral biasa FY1 Y2 DY1 Y2. DY1 berarti Y2 konstan, tarik semua yang ada Y2 ke depan di dalam. Nah, sekarang coba lihat. Yang saya lingkar ini merupakan integral yang bisa diselesaikan dengan integral parsial. Integral UdV sama dengan UV kali VDU. Tapi saya tidak mau menggunakan itu. Saya mau menggunakan jasa fungsi densitas peluang gamma. Ingat, fungsi densitas peluang gamma telah kita bahas tuntas dalam beberapa channel YouTube saya. Silakan diperiksa, tonton sendiri. Nah, menurut fungsi densitas peluang gamma, bahwa kalau fungsinya itu Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y per beta, komper beta berpangkat alfa kali fungsi gamma alfa. Ingat, fungsi gamma alfa itu beda dengan fungsi densitas peluang gamma. Fungsi gamma alfa tidak ada kewajiban 1. Tapi kalau fungsi densitas peluang gamma ada kewajiban 1. Nah, karena integral ini adalah 1, cara membuktikannya cari di video saya. Karena integral ini 1, maka apa? Integral atau konstan yang di bawahnya itu bisa kita tarik keluar. Artinya apa? Jika ada fungsi berbentuk Y berpangkat alfa kurang 1, eksponen min Y per beta, maka cukup dicari dengan beta berpangkat alfa kali gamma alfa. Gamma alfa adalah fungsi gamma dengan caranya alfa kurang 1 faktorial dengan syarat wajib kalau alfanya bilangan bulat. Jadi kalau gamma 4, 4 kurang 1 faktorial. Gamma 5, 4 faktorial. Gamma 3, 2 faktorial. Kapan terjadi? Kalau alfanya bilangan bulat. Nah, oleh sebab itu, karena yang mau kita cari itu adalah integral ini. Oke, kita lihat nih integralnya nih. Ini tentu memenuhi konsep fungsi densitas peluang gamma. Di sini alfanya adalah 2. Oke, karena alfa 2 kurang 1, pangkat 1 sendiri, maka alfanya 2. Karena alfanya 2, betanya 2, di sini kan kalau saya mau buat di sini 2 kurang 1 kan sama saja dengan pangkat 1 kan. Berarti menurut konsep gamma alfanya itu 2. Berarti betanya 2, alfanya 2 dikali dengan gamma 2. 4 kali 1 faktorial 4. Berarti apa? Integral sebelah dalam itu 4. Nih integral yang saya lingkar nih 4. Berarti 4 kali 1/8 setengah. Jadi integral sekarang setengah eksponen min Y22. Tarik setengah keluar. Nah, di dalam ini kembali lagi integral fungsi densitas peluang gamma dengan memanfaatkan gamma. Alfanya berapa? Alfanya pasti 1. Karena di sini kalau saya buat Y alfa kurang 1 berarti 1 kurang 1 Y berpangkat 0 itu 1. Y berpangkat 0 1. Jadi alfanya 1. Oke,
Alfanya adalah 1, betanya adalah 2. Berarti gamma 12 itu adalah berapa? 2. 2 berpangkat 1. Jadi setengah kali 2 adalah 1. Ingat gamma 12 artinya apa? Di sini gamma 12 setengah ini. Oke, ini setengah. Sedangkan integral gamma 12 itu maksudnya ini tak tepat nih, bukan ini tidak tepat kita kasih gamma 12 ya. Yang tepat itu adalah seperti contoh tadi, beta berpangkat alfa, betanya 2, 2 berpangkat 1 kali gamma 1 ini yang tepat. Berarti setengah kali 2. Nah, itu yang tepat ya. Jadi tidak tepat kita katakan gamma 12, tapi tepatnya adalah 2 berpangkat 1. Tadi beta, ini betanya 2, alfanya 1, karena 1 kurang 1 0, berarti setengah kali 2 kali 1, berarti 1. Berarti apa artinya? Benar fungsi ini adalah fungsi joint density function. Maka untuk mencari ekspektasi Y1, Y2, kita gunakan integral lipat 2. Ini Y1, Y2-nya, ini F Y1, Y2-nya, DY1, DY2. Tarik keluar yang berhubungan dengan DY2, tinggalkan Y1 di dalam, kita tarik keluar. Tinggalkan Y1 di dalam. Nah, ini juga melibatkan fungsi densitas peluang gamma. Berapa? Yang di dalam ini tetap melibatkan fungsi densitas peluang gamma. Alfanya 2, betanya 2, alfanya 1. Kenapa 1? Karena di sini ada Y berpangkat 1 kurang 1, Y pangkat 0, 1 juga. Berarti alfanya 1. Berarti integral dalam kurung ini pasti 2. Oke, berarti dalam kurung pasti 2. Kita lanjutkan. Maka dia tadi, nah ini dia kembali ke sini. Oke, ini dia. Ini ingat katanya fungsi gamma. Nah, ini dia. Ini dia ingat katanya fungsi, manfaatkan fungsi densitas peluang gamma. FY integral, ini tarik keluar. Kenapa? Karena integral ini 1, tarik keluar. Berarti integral Y1 kurang 1 eksponen min Y2, ini Y berpangkat 0 jadi 1. Jadi bentuk terakhir ini sama yang kita cari. Hasilnya 2 pangkat 1 kali gamma 1. 2. Berarti integral terakhir 2 kali 1/8/4. Nah, integral di dalam ini juga memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma. Berapa? 1/4 2 pangkat 2 gamma 21. Berarti ekspektasi Y2 per Y1, oke, itu adalah 1. Oke. Sangat mudah sekali, tidak ada yang aneh. Kita lanjutkan. Nah, ini dia, special theorem. Nah, special theorem ini kalau kita lihat ada 3 yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, ekspektasi konstan merupakan nilai konstan itu sendiri. Contoh misalnya ekspektasi C itu C. Cara buktikannya tentu ekspektasi C itu sendiri dikali dengan joint density function. Karena C konstan tarik keluar. Karena kita tahu integral ini 1. Kenapa 1? Karena sifat joint density function. C kali 1 sama dengan C. Yang kedua sifatnya ekspektasi konstan dikali fungsi. Maka keluarkan konstan kali ekspektasi fungsi. Sifat yang ketiga, kalau ada ekspektasi menggabungkan beberapa fungsi, katanya
ekspektasinya bisa dipisah. Kerjakan satu-satu. Jadi kalau ada soal nanti contoh misalnya ekspektasi Y1 tambah 2Y2. Ini bisa dikerjakan dengan menurut sifat ketiga ekspektasi Y1 tambah 2 ekspektasi Y2 menurut sifat Y. Dan menurut, ini terlalu langsung, belum. Oke. Tambah ekspektasi 2Y2. Nah, menurut sifat 2, kalau ada konstan di sini, tarik keluar. Berarti ini dapat diselesaikan dengan ekspektasi Y1 tambah 2. Konstan tarik keluar, ekspektasi Y2. Oke. Tetapi Pak, kalau tidak memanfaatkan ini langsung saja ya boleh. Siapa bilang tidak boleh langsung saja. Tidak mau memakai sifat kita langsung Pak, ya boleh. Lalu apa sifat spesial teorem ini? Untuk memudahkan. Kalau rasa-rasanya mudah pakai yang lama, ya pakai yang lama. Jadi tidak ada kewajiban kita harus wajib mengikuti spesial teorem. Oke, kalau tidak bisa pakai lama ya lama. Nah, ini juga lihat. Nah, bukti dia independen. Nah, suatu fungsi dikatakan independen, nah, jadi independen jika ekspektasi G1 kali Hy2 sama dengan hasil perkalian masing-masing ekspektasinya. Kalau ini terjadi, maka dia akan menjadi suatu bentuk yang independen. Cara buktikannya jelas. Ini fungsi. Tentu pengalinya adalah fungsi joint density function. Oke, ini dikumpulkan masing-masing integral lipat 2, kumpulkan yang Y1 sama Y1, Y2 sama Y2. Maka setelah dikumpulkan tentu dia menjadi ini dia. Kan caranya sederhana. Yang di dalam kurung itu punya ekspektasi Hy2. Oke, setelah kita keluarkan Hy2 jadi konstan, tarik keluar. Lalu integral sebelah dalam punya Y1, maka dia menjadi ekspektasi Gy1, ekspektasi Hy2. Ini kalau terjadi hal seperti ini, maka dia disebut saling Y1, Y2 saling bebas jika ekspektasi perkalian dua fungsi sama dengan hasil perkalian masing-masing ekspektasi masing-masing fungsi tersebut. Contoh, nah, ini contoh misalnya. Kita berikan contoh Ica lah misalnya. Diberikan fungsi fxy, nah ini juga harus diperhatikan baik-baik. Fungsi joint density function 2 untuk x 0 sampai 1, untuk x kecil y kecil 1. Nah ini wajib digambarkan. Kenapa digambarkan? Karena batasnya itu antara X dan Y itu tidak misah, tidak saling bebas. Ada X kecil sama dengan Y kecil sama dengan 1. Bagaimana? Gambarkan. Ada gambar X, ini X, 01, ada 0Y. Nah di sini ada X kecil dari Y. Atau kita gambarkan menjadi X sama dengan Y. Mana dia gambarnya? Nih, X sama dengan Y. Oke? Nah, sekarang irisannya keluar atau ke dalam. Karena dia besar lagi ke Y, maka irisirannya besar lagi. Maka karena dia besar lagi. X kecil sama dengan Y sama dengan 1. Oh, berarti ini batasnya salah kita letakkan ya. Ini kita anggap nih salah nih berarti ini. Dia ke arah Y. Berarti kita tukarlah ini punya si Y. Oke. Ini punya si X. Nah, kita bakal kalau nak kita tukar salah nanti dia. Nah,
Jadi karena ada X kecil sama dengan Y, maka Y-nya arsirannya arah ke Y. Oke, ini arsiran arah ke Y, jangan sampai salah. Nah, tentu untuk mencari integral X, ekspektasi X, sebelumnya kita buktikan dulu dia satu. Untuk menjamin batas yang kita gunakan itu benar. Maka integral X, maka ini integralnya perlu kita adakan pembaikan. Makanya kita perbaiki dulu. Integral lipat 2. Karena arsirannya ke dalam, maka dia yang punya si Y letakkan keluar. Dx dy. dy itu punya 0,1. Nah, X X itu karena dia besar 1, maka tidak mungkin 0 di sini 1 sampai Y. Oke, nah ini yang benar. Kenapa Y, Pak? Karena ini kan garis 1 sampai persamaan garis Y sama dengan X. Karena operator X kita ambil dia Y. Oke? Kenapa tidak tidak sampai 0 lah mungkin lagi. Oke, karena dia Y-nya itu tidak 0. Oke? Harus 1 sampai Y. Bukan dari 0 lagi. Biasanya kan 0 sampai Y, bukan. Karena untuk X itu sendiri, X besar dari Y, maka besar dari 1, maka X itu 1 sampai Y. 1 sampai garis Y sama dengan X. Maka kita integralkan 0,1. Oke. Di sini tentu 2x 1y dy. Oke. Berarti di sini integral kita sekarang menjadi integral 0,1 2 kurang 2y dy. Oke, berarti di sini menjadi 2y kurang y kuadrat untuk 0,1. Maka integralnya 0,1. Maka integral kita 1. Alhamdulillah. Berarti kita benar meletakkan. Nah, untuk mencari ekspektasi X, kita cari ekspektasi X, maka tetap batasnya, oke, kita menggunakan batas yang tetap. Di sini 0,1, di sini Y1, X, ingat karena kita mencari ekspektasi X kali 2. Oke. D di dalam punya si X. Oke. Keluar punya si Y. Oke. Integral ini, maka kita akan dapat integral ini menjadi integral 0,1. Ini 2x dx. 2x berarti x kuadrat. Oke, x kuadrat dengan batas x kuadrat. Batas y1 dy. Berarti integral kita sekarang integral 0,1 ini menjadi 1 kurang y kuadrat dy. Oke. Ini menjadi y kurang 1/3 y. Oke, y pangkat 3. Untuk batas ini pangkat 3. Batas 0,1. Ini menjadi
1 kurang 1/3, 2/3. Berarti ekspektasi Y, ekspektasi X yang kita cari tetap menghasilkan 2/3. Nah, untuk mencari variasi X, tentu kita memerlukan ekspektasi X kuadrat. Nah, kita memerlukan ekspektasi X kuadrat. Ini dapat dicari dengan integral lipat 2 X kuadrat 2 di dalamnya tadi dx, di luarnya bilangan dy. Oke, di sini y1, di sini 0, 1. Maka ini integral menjadi integral 0, 1. Maka di sini 2x kuadrat. Maka 2/2 x kuadrat 2/3 x3. Untuk ini x3. Untuk batas y1 dx. Oke. Sama dengan 2/3 kali 2/3 y pangkat 2/3. Oke, 2/3 integral 01 2/3 dikurang dengan 2/3 y pangkat 3 dy. Tentu ini hasilnya menjadi, oke, 2/3 y 2/3y dikurang dengan 2/4 2/12 1/6 y pangkat 4 dengan batas 0,1. Oke. 2/3 kurang 1/6. 2/3 kurang 1/6. 4/6. 2/3 kurang 1/6 berarti 2/3 itu 4/6, 3/6. Berarti ekspektasi X kuadrat itu setengah. Oke. Ekspektasi X kuadrat dapat, ekspektasi X dapat, ekspektasi X kuadrat dapat, maka dapatlah variasi X. Variasi X apa rumusnya? Berarti variasi X adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan kurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Oke. Berarti tadi di sini setengah. Di sini dikurang ekspektasi X tadi berapa? 2/3 kuadratkan berarti 4/9. 4/9. Berarti hasil variasi X adalah 9 kurang 8. 1/18. Oke guys, cukup menarik. Jadi sekali lagi perhatikan batas dan seterusnya. Lalu kita coba tes soal lain. Nah, kita masuk ke covariance. Nah, untuk variabel acak Y1 dan Y2 dengan rata-rata ν1 ν2, maka suatu nilai covariat itu dapat dicari dengan menggunakan rumusan dengan ekspektasi ada covariat. Nah, dapat dicari dengan
Kovariasi Y1, Y2 itu adalah ekspektasi Y1 kurang Y1, Y2 kurang Y2. Ingat, yang dimaksud dengan Y1 adalah rata-rata atau ekspektasi dari Y1. Ini harus dipahami baik-baik. Sedangkan yang dimaksud dengan Y2 adalah ekspektasi Y2. Nah, untuk seterusnya kita akan melihat bahwa suatu rumus kovariasi Y1 dan Y2 itu cukup dapat dihitung dengan ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 kali Y2. Mana kalau kita lihat bukti, kalau kita kalikan ke dalam, nih kita kalikan ke dalam dia, ini kita akan buktikan katanya jika Y1, Y2 itu maka kovariasi itu dapat dicari sebagai berikut. Kalau mau kita buktikan ya kalikan ke dalam saja, Y1 kali Y2, Y1 kurang Y2, ini kan cara biasa nih. Ini kalikan ke dalam aja. Ini kali ini dikali ini dikali ini dikali ini hasilnya. Nah, ingat menurut sifat ketiga, ekspektasi gabungan beberapa fungsi itu dapat diselesaikan satu-satu. Ini contohnya ekspektasi, kita buka ekspektasi. Ini ekspektasi. Kenapa Y1-nya bisa keluar? Karena sifat kedua, kalau ada konstan dikali fungsi, konstan tarik keluar. Ini dia. Kan gitu dia menurut sifat 2 bisa dijabarkan, menurut sifat 3 dijabarkan, dan seterusnya. Karena ini, jadi saya rasa tidak ada yang susah, mudah semua. Jadi sekali lagi, nilai kovariasi dapat dihitung dengan menggunakan ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Ingat, gunakan sifat dari sifat apa tadi? Special theorem. Special theorem tadi katanya kalau konstan, ekspektasi konstan. Jika ada konstan dikali fungsi, konstan tarik keluar. Konstan kali ekspektasi fungsi. Jika ekspektasi itu menggabungkan beberapa fungsi, maka ekspektasinya itu dapat dibuka atau dapat dijabarkan satu-satu. Nah, itulah dia konsepnya, cara membuktikan. Tidak ada yang susah, mudah semua. Nah, kita lihat contoh misalnya. Kita mempunyai joint density function. Kita ada joint density function. Nih 3Y1, ingat batasnya ini sekali lagi dia tidak saling bebas. Tercampur antara Y1 dan Y2. Maka untuk mencari kovariasi Y1, Y2, sekali lagi, untuk mencari kovariasi Y1, Y2 perlu dipahami baik-baik. Kita harus dapatkan ekspektasi Y1 kali Y2, lalu kita juga dapatkan ekspektasi Y1 dikali ekspektasi Y2. Jadi tidak jadi masalah. Oke, jadi sangat membantu, dari teori juga membantu. Jadi kalau kita lihat dengan seksama di sini, ekspektasi Y1, Y2 tentu integral lipat. Nah, batasnya tentu harus jelas batasnya. Jadi kalau mau saudara gambarkan, menentukan batas, saudara buat di sini Y1 misalnya. Oke. Di sini Y2. Ada persamaan garis Y1 sama dengan Y2. Kita tarik. Oke. Ini Y1 sama dengan Y2. Ini 01.
Oke, ini 01. Nah, ini garis arsiran kita mengarah ke Y1. Karena dia besar ke Y1, maka arsirannya mengarah ke Y1. Maka integral kita letakkan sebelah luar Y1, sudah tepat. Ini 01. Sebelah dalam 0, karena batasnya sebelah dalam Y2, maka 0 sampai garis Y1. Nah, ini jelas tepat. 3/10. Nah, ekspektasi Y1, karena kita telah membuktikan ini 1, maka batasnya kita telah yakin ekspektasi Y1 kali FY1 Y2 Y2 Y1 3/4. Ekspektasi Y2 begitu juga Y2 kali FY1 Y2 Y2 Y1 dengan batas yang tetap sama. Batas yang mana? Batas yang mengakibatkan dia itu menjadi fungsi densitas peluang sehingga kovariasinya kita dapatkan. Jadi tidak ada yang rumit, mudah semua. Nah, ini dia juga. Dikatakan independen kalau kovariasinya 0. Oke, kalau dia kovariasinya 0, maka dia dikatakan independen. Sesuai dengan konsep di awal tadi. Dia dikatakan independen kalau ekspektasi Y1 kali Y2 sama dengan ekspektasi Y1 dikali ekspektasi Y2. Kenapa? Karena ini mengakibatkan nilainya 0. Tentu kalau dia 0, tentu ini merupakan hal yang sama. Oke. Contoh misalnya sekali lagi diberikan distribusi fungsi. Diberikan distribusi fungsi untuk variabel acak diskrit seperti di dalam. Y1-nya -1, 0,1, Y2-nya -1, 0,1. Di sini kita akan melihatkan, tunjukkan bahwa Y1, Y2 itu dependen. Kalau dependen artinya kovariasinya tidak 0. Kalau kovariasinya tidak 0, kalau kovariasinya tidak 0 katanya, maka dia haruslah dependent but have zero covariance. Tunjukkan bahwa Y1, Y2 are dependent but have zero covariance. Kita perlihatkan dia dulu pertama adalah zero covariance. Bagaimana cara melihatkan zero covariance? Kita harus cari dulu ekspektasi Y1. Ingat cara menunjukkan zero covariance, kita harus melihat nilai kovariasi Y1, Y2 adalah 0. Oke. Rumus kovariasi apa? Rumus kovariasi adalah ekspektasi Y1, Y2 dikali dengan dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali ekspektasi Y2. Nah, kita cari satu-satu. Ingat ekspektasi Y1 itu mengalihkan sigma Y1 dengan marginal. Seperti tadi kalau diskrit dia marginal, tapi kalau dia kontinu kita tidak lihat dia marginal atau tidak, kita langsung integral lipat 2. Tetapi diskrit pastikan saudara beroperasi dengan marginal. Oke, oleh sebab itu Y1 -1 dikali kolom 5/16, makanya di sini -1 kali 5/16. Yang kedua 0 dikali 6/16. Yang Y1 Y1 1 dikali dengan 5/16. Maka di sini ada 0 kali 16, 1/5. Sedangkan untuk Y2 sama. Y2 -1. Di sini baris kalau Y2. -1 5/16. Oke. -1 kali 5/16. Yang kedua 0 kali barisnya juga 6/16. 1 juga di sini 1
kali dengan 5/16. Oke. Lalu untuk mencari ekspektasi Y1 0, ekspektasi Y2-nya 0, tinggal kita mencari ekspektasi Y1, Y2. Oke? Berarti di sini double summation Y1 kali Y2 PY1 Y2. Oke, ini untuk setiap Y1, untuk setiap Y2, untuk setiap Y1 dan untuk setiap Y2. Berarti kalau begitu kita akan coba cari hasilnya. Kita cari hasilnya. Nah, ini dia. Ekspektasi Y1. Nah, ini dia hasilnya. Ingat tadi -1 bergerak dulu -1 untuk yang Y1 -1. Ini untuk yang Y2-nya 0. Semuanya pokoknya untuk setiap pasang. Ingat pengalinya adalah PY1, PY2 0. Maka hasilnya sama ekspektasi Y1, Y2 itu adalah 0. Maka dia katakan dia 0. Maka covariance-nya adalah 0. Oke? Kita lanjutkan. Kita telah membuktikan covariasinya bernilai 0. Nah, ini juga seperti soal ini, split join. Apakah Y1, Y2 independen? Ingat cara independen. Dapatkan nilai kovariasi atau nilai kovarian yang 0. Nilai kovarian kita tahu rumusnya adalah rumus kovariasi Y1, Y2 adalah ekspektasi Y1, Y2 dikurang dengan ekspektasi Y1 dikali dengan ekspektasi Y2. Maka kita perlu mendapatkan nilai ekspektasi Y1, Y2. Karena batasnya ini tidak bebas, maka perlu kita gambar. Oke, karena arahnya ke Y2, maka arah arsiran ke Y2, ini Y2, ini Y1. Integral 01, oke. Ekspektasi itu berarti Y1, Y2 kali 6 FY1, Y2-nya kali Y1, Y2. Nah, integral seperti ini jangan sampai tidak dapat nih 3/20. Setelah dapat ekspektasi Y1, cari lagi ekspektasi Y1. Dengan batas yang sama. Sama batasnya. Kenapa? Karena ini yang menjamin diintegralkan satu. Ekspektasi Y1, Y1 kali FY1, Y2. Saya tidak menggunakan marginal. Karena saya tidak mau kerja 2 kali. Integralkan 1/4. Ekspektasi Y2, batas yang sama, Y2 kali FY1, Y2. Dapat setengah. Karena hasil ekspektasi Y1, Y2 tidak sama dengan ekspektasi Y1, Y2. Kenapa tidak sama? Ekspektasi Y1, Y2-nya 3/20. Ekspektasi Y1-nya 1/8, 1/4. Ini 1/2. Maka oleh sebab itu 3/20 itu kan tidak sama dengan 1/4 kali setengah. Makanya Y1, Y2 itu tidak independen. Apa jadinya? Y1, Y2 independen? No. Oke. Mudah ya, terlalu mudah untuk anak pasca.
Lanjut. Nah, ini yang paling penting. Expected value and variance of linear function. Nah, ini linear function nih. Fungsi linear bagaimana rata-ratanya dan variasinya. Coba kita lihat. Rata-rata jika diberikan fungsi U1 ini fungsi linear A1 Y1. Jadi kalau kita dalam contoh ini kita ambil 2 saja ya. Contoh misalnya nanti yang berikutnya nanti dikembangkan sendiri deh. U1 itu A1 Y1 tambah A2 Y2. Sedangkan U2 apa? Ini kan disebut linear. Nih B1 X1 tambah B2 X2. Nah kita ambil 2 saja. Nggak usah sampai NM sampai 2 sajalah. Ngerti 2 udah hebat. Katanya ekspektasi U1 sigma AI nu I. Kita akan lihat gimana cara memperlihatkannya. Wah ini dia. Coba lihat kita ambil 2 sajalah. Kita ambil 2 saja dulu misalnya. Nanti kalau 3-nya cari sendiri aja. Diberikan U1 A1 Y1 A2 Y2. U2 B1 X1 tambah B2 X2. Maka ekspektasi U1 adalah ekspektasi A1 Y1 tambah A2 Y2. Berdasarkan spesial teorem yang ketiga, kalau ada penggabungan fungsi, maka boleh dijabarkan, boleh dibuka fungsi ekspektasinya. Dan berdasarkan sifat teori yang kedua, kalau ada konstan, tarik keluar konstannya. Nah, itu dia. Maka A1-nya 1, A2-nya 2. Maka karena pakai tanda jumlah, maka pakai sigma. Oke, I-nya 1 sampai 2. Sederhana sekali. Ingat sifat ketiga spesial teorem tadi? Kalau ada penggabungan ekspektasi beberapa fungsi, dibuka atau dijabarkan. Lalu sifat yang kedua, kalau ada konstan jumpa dengan fungsi, maka ekspektasinya konstannya keluarkan. Nah, variasi U1. Nah, ini paling diingat. Menurut konsep, variasi itu ekspektasi U kuadrat dikurang ekspektasi U1 dikuadratkan. Nah, kita cari. Oke, kita lihat ekspektasi U1 kuadrat dulu. Berarti ekspektasi A1 Y1 tambah A2 Y2 kuadratkan. Nah, ini persamaan kuadrat nih. Buka kuadratnya menjadi A1 kuadrat, Y1 kuadrat, 2A1 Y1, A2 Y2, A2 kuadrat, Y2 kuadrat. Oke? Maka kita dapatkan ekspektasi U1 dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan. Menjadi A1 kuadratnya 1 kuadrat tambah 2 A1-nya 2 tambah A2 kuadrat. Nah, kurang. Nah, kurangkan operasi biasa. Yang ini tadi. Ini dengan ini kita kurangkan. Kumpulkan yang A1 sama-sama A1. Ini ada A1 kuadrat. Ini ada A1 kuadrat. Kumpulkan A1 kuadrat. Soal ica-ica. A2 kuadrat gitu juga, 2A1 A2 gitu juga. Ini ada 2A1 A2, ini ada 2A1 A2, ini ada A2 kuadrat, ini ada A2 kuadrat. Kumpulkan semua sehingga menjadi A1 kuadrat ekspektasi Y1 kuadrat kurang mu kuadrat. A kuadrat ekspektasi Y kuadrat kurang mu2 kuadrat. 2A1 2 ekspektasi Y1 kurang mu1-nya 2. Nah, perhatikan. Ini definisi variasi. Makanya muncul variasi Y1. Nah, ini definisi variasi. Makanya di sini variasi. Ini definisi kovariasi. Makanya di sini kovariasi. Tapi kok mu1-nya 2, Pak? Iya, karena mu1 itu adalah ekspektasi Y1. Oke. Kenapa mu2? Ya, mu2 adalah ekspektasi mu2, ekspektasi Y2. Oke, selesai pembuktiannya 1. Jadi kalau begitu, kovariasi
variasi dari U1 adalah A1 kuadrat VY1, A2 kuadrat VY2 tambah 2A1 kovariasi. Nah, yang paling rumit adalah kovariasi U1 U2. Ingat secara konsep dia adalah ekspektasi U1 U2 kurang ekspektasi U1 ekspektasi U2. Cari dulu satu-satu. Ekspektasi U1 U2 buka. Oke, kita kerjakan. Ini matematika ica-ica. Dijabarkan. Dah kita jabarkan cara ica-ica. Mudahnya lagi. Lalu sama dengan dibuka A1 B1 ekspektasi X1 Y1. Kenapa bisa kita? Karena spesial teorem. Kalau ekspektasinya bergabung beberapa fungsi boleh dijabarkan. Lalu konstan tarik keluar. Ini makanya konstan A1 B1 ekspektasi A1 Y1, A1 B2 dan seterusnya. Oke. Lanjut. Ini untuk ekspektasi U1 U2. Bagaimana ekspektasi U1 kali ekspektasi U2? Kita lanjut. Nah, ini dia. Lihat. Caranya panjang, bro. Zap juga, bro. Ini ekspektasi U1, ekspektasi U2. Ingat, ini ekspektasi ini kali ekspektasi ini. Ingat, U1, A1, Y1 tambah A2, Y2. U2, B1, X1 tambah B2, X2. Ingat, jabarkan fungsinya, ekspektasi. Ingat, kalau ada beberapa fungsi, masukkan konstan tarik keluar. Lalu kalikan ke dalam. Oke, ini kali ini dikalikan ke sini. Ini dikalikan ke sini. Ini dikalikan ke sini. Salah. Maka hasilnya ini. Oke. Nah, lalu masukkan yang diperoleh tadi. Ini satu. Kita masukkan. Cari yang senada. A1, B1. Mana A1, B1, bro? Ada yang A1, B1. Ada juga A1, B1. Ini senada nih. Nih. Oke. A1, B2. Telah kita kumpulkan A1, B2. Oke. A2, B1. Telah kita kumpulkan juga A2. Ini A1. Oke. Ini A2B1 nih masalah nih maksudnya. Ini A2B1 nih bro ya. Ini A2B1. Ini A2B2. Ini A2B2. Nah dekatkan. Oke keluarkan. Jadi ekspektasi. Ini kovariasi. Keluarkan A1B2. Keluarkan A2B1. Keluarkan A2B2. Jadi tinggallah. Ini adalah rumus kovariasi. Ingat rumus kovariasi tadi? Ekspektasi X1 Y1 kurang ekspektasi 1 Y1. Maka rumusnya menjadi A1 B1 kovariasi X1 Y1. A2 B2 kovariasi X2 Y2. A2 B1 kovariasi X1 Y2. A2 B2 kovariasi X2. Maka kalau kita gunakan karena ada tanda-tanda jumlah. Oke. Kenapa pakai double sigma? Karena dia ada variabel acaknya ada dua. Maka dia ada dua koefisien A dan B. Maka dia merupakan semua pasangan dari A dan B. Semua pasangan kovariasinya juga pasangan. Pasangan kan yang mungkin cuman X1 Y1, X2 Y2, X1 Y2, X1 X2 Y1. Pasangan itu aja. Makanya seluruh pasangannya maka kita gunakan double sigma A1 BJ Y1 XJ. Oke, bro. Jadi sangat jelas hasil bukti yang kita lakukan di sini hanya terbatas kepada 2 saja. Sedangkan nanti kalau 3 nanti you bisa gambarkan sendiri. Nah, ini dia contoh soal sederhana bro, kita lihat.
Misal Y1, Y2 variabel acak, ekspektasi Y1, 1, ekspektasi Y2, 2, ekspektasi Y3, min 1, dan seterusnya. Maka you diminta dapatkanlah jika diketahui U itu Y1 min 2 Y3, W-nya 3 tambah Y2, maka U-nya ini, ya seperti contoh tadi, kebetulan kita menggunakan 3 variabel acak, kalau tadi 2, ini 3 sama saja, hanya tinggal mencari koefisien. Jadi kalau U itu A-nya 1, B-nya A1-nya 1, A2-nya min 2, A3-nya 1. Seperti contoh soal yang kita bahas tadi. Kita perlu nilai A1, kita perlu nilai A2, kita perlu nilai A3, kita perlu nilai B1, kita perlu nilai B2, kita perlu nilai B3. A1-nya tentu nih, Y1 tentu di sini 1. Oke. A2-nya tentu di sini minus 2. Oke. A3-nya tentu di sini 1. Oke. Sedangkan B1-nya ini 3. B2-nya 2, 1. B3-nya 0. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang kita perlukan untuk menjawab. Ekspektasi U1 tadi. Jadi kalau untuk mencari ekspektasi U, tentu tadi menggunakan rumus sigma AI mu I. I-nya dari 1 sampai 3. Jadi kalau cara jawabnya tentu hanya 1 kali mu 1. Mana ada mu 1 nih? Ekspektasi 1 itu mu 1 maksudnya. Karena ingat, mu adalah ekspektasi Y. Jadi kalau mu 1, ekspektasi Y 1. Oke, berarti 1 dikali dengan 1. Karena ada sigma tambah kurang, berarti kurang 2 kali 2, 4. Tambah 1 lagi kali dengan min 1. Oke. Nah, ini hasilnya, cari sendiri. Sedangkan variasinya jelas. Ini A1 kuadrat. Kalau tadi kan cuma 2, kalau sekarang ada 3. Oke. Kalau 3 tentu jumlah seluruhnya ada A1 A2, ada A1 A3, ada A2 A3. Oke, ini 2. Oke, kovariasi. Oke, jelas sekali. Kovariasi gitu juga. Kovariasi jumlah seluruh pasangan A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, A3B1, A3B2. Ada seluruh pasangannya. Gerakkan dulu A1, A1B1, A1B2. Lalu gerakkan lagi, tadi A-nya ada 3, harusnya A3 lagi nih. A3, A1, A1, terus A1 lagi masih ada, B dan seterusnya. Oke. Jadi A1. Oke, ini merupakan hal yang sangat mudah karena semuanya ada di sini. Jadi ini merupakan suatu teori yang sangat mudah untuk dipahami, makanya saya tidak ragu untuk memandang Anda paham atau tidak. Bekerja jelas saudara di sini sangat paham dengan teori yang dibahas pada kesempatan ini. Ini merupakan sesi terakhir dari bab 5. Dan kita besok akan masuk pada sesi berikutnya, sesi bab 6. Jadi
arahan saya hanya bisa mengajar lewat daring ini dan beberapa fasilitas kita maksimalkan. Saya sebagai pengajar tentu memperkuat dengan contoh-contoh soal dan penyelesaian. Maka Anda di rumah harus sering membaca, harus sering melihat dan mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Tanpa terasa perkuliahan kita sudah selesai untuk bab 5, sesi terakhir bab 5. Jadi kalau saya simpulkan untuk ekspektasi variabel acak diskrit itu hanya bergantung kepada tabel distribusi fungsi. Karena kalau mau mencari ekspektasi Y1 tentu kita menggunakan marginal. Ingat, tidak banyak variasi soal untuk variabel acak diskrit karena dia tergantung hanya kemampuan kita untuk membangun sebuah tabel distribusi peluang. Bagaimana tabel distribusi peluang itu dapat kita bahas. Telah kita bahas dengan baik pada pertemuan sebelumnya. Lalu ekspektasi variasi hanya tinggal mengikut teori yang ada. Kalau dia ekspektasi Y1, maka pastikan saudara berhadapan dengan marginal. Kalau dia variabel acak bivariat continue, variabel acak continue untuk bivariat, maka tidak perlu kita ada menggunakan marginal. Boleh, tapi marginal akan mengakibatkan kerja 2 kali. Cari marginal dulu, integralkan, lalu cari hasil akhirnya dengan integralkan. Makanya saya selalu menghapuskan atau menghilangkan dari konsep marginal untuk variabel acak kontinu. Oke, sekali lagi saya hanya memberikan semangat. Marilah kita selalu semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi daring ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.